Ditanyakan di soal itu adalah jarak dari katrol ke permukaan air sumur ya. Jadi air yang paling atas di sumur itu ya. Jadi jaraknya berapa dari katrol ke permukaan air di sumur? Ya jadi tinggal kita jumlahkan saja kan. Dari katrol ke tanah 2 meter, dari tanah ke permukaan 2 meter. Maka dari ujung sini katrol ke permukaan air ya tinggal kita jumlahkan kan 2 ditambah 10. Berapa 2 tambah 10? Ya. Jadi dari jarak dari katrol ke permukaan air itu tinggal kita jumlahkan 2 ditambah 10 ya. Hasilnya adalah 12 meter ya. Jadi hasilnya 12 meter ya. Jadi jarak antara katrol ke permukaan air sumur itu adalah jaraknya 12 meter ya. Jadi hasilnya atau jawabannya adalah 12 meter ya. Nah, sekarang lanjut ke soal nomor 9. Soal nomor 9. Ya, dari angka-angka 2, 3, 4, dan 5 akan disusun bilangan ribuan ya, bilangan ribuan. Angka dalam setiap bilangan yang akan disusun berbeda ya. Jadi berbeda-beda ya, angka ribuan. Angka ribuan itu tentu ada 4 angka kan? Ada 4 angka. Ya. Jadi akan disusun dengan angka yang berbeda ya. Selisih bilangan yang terbesar dan terkecil itu berapa? Ya, jadi kita memiliki bilangan 2, 3, 4, dan 5 akan disusun menjadi bilangan ribuan ya. Jadi bilangan ribuan itu sebanyak 4 angka. Ini ada 4 angka berarti pas ya. Dan disusun, dan bilangan ribuan itu 4 angka itu bilangannya berbeda-beda, nggak boleh sama ya. Berarti artinya bilangan terbesar dari 4 angka ini tentu adalah 5432. Nah, ini adalah bilangan paling besar. Ini terbesar kan? Ini bilangan ribuan terbesar ya. Karena bilangan ribuan disusun oleh angka yang berbeda kan? Jadi angkanya berbeda-beda kan? 5, 4, 3, dan 2. Ini angkanya berbeda-beda. Jadi ini angka ribuan paling besar di antara bilangan 2, 3, 4, dan 5 ya. Dan bilangan terkecilnya berapa? Bilangan terkecilnya tentu 2, 3, 4, 5 kan? 2345. 2345. Ini adalah bilangan ribuan terkecil ya. Jadi 5432 itu adalah bilangan ribuan terbesar yang disusun oleh 4 angka ini. Dan yang 2345 ini adalah bilangan terkecil yang disusun oleh 4 bilangan ini. Yang ditanyakan di soal adalah selisih. Selisih itu artinya pengurangan bilangan terbesar dikurangi bilangan terkecil, itu adalah selisih ya. Jadi ya sudah kan, tinggal kita kurangi saja kan. Tinggal kita kurangi bilangan ini kan. Ya, tinggal kita kurangi ya. Ini berapa? 7 ya. Ini 2 diambil 5 nggak bisa ya. Jadi kita pinjam 1 ke sini jadi 12 kan. 12 kurangi 5 itu hasilnya 7. Lalu ini kita tadi sudah diambil 1 ke sini, jadi sisinya 2 kan, berarti 12 kan. 12 kita pinjam ke sini kan, jadi satu satuan kita pinjam ke sini jadi 12 kan. 3-nya tadi sudah diambil ke sini, berarti tinggal 2. 2 tidak bisa diambil 4 kan. Jadi 12 kurangi 4 itu hasilnya. Lalu ini 4 ini ya. 4 ini sudah diambil ke sini kan, jadi sisa 3. 3 kurangi 3 hasilnya 0. Dan sisanya 5 kurangi 2 hasilnya 3 ya. Jadi pengurangan dari 5432 dikurangi 2345 hasilnya 3087 ya. Jadi hasilnya 3087 ya. 3087 hasilnya yang B ya. Jadi jawabannya yang B. Ya, selanjutnya ya soal nomor 10. Soal nomor 10. Diketahui suhu udara di kota Alba adalah negatif 27 derajat Celcius ya. Dan suhu di kota Saksa adalah 12 derajat Celcius. Jika 2 jam yang akan datang diprediksi suhu di kota Alba akan turun 5 derajat Celcius dan suhu di kota Saksa itu naik 2 derajat Celcius. Berapa perbedaan suhu kedua kota tersebut 2 jam yang akan datang? Ya, jadi tadi dikatakan di soal ya, negatif 27 derajat Celcius itu adalah di kota Alba ya. Lalu 12 derajat Celcius itu di kota Saka ya, di kota Saka ya.
Lalu dikatakan diprediksi 2 jam yang akan datang suhu di kota Alba akan turun ya, turun itu artinya dia semakin rendah kan, jadi semakin negatif ya. Jadi kalau dalam suhu dia kalau misalkan dia turun suhunya berarti dia semakin negatif kan, jadi artinya dia semakin, kalau dalam garis bilangan dia semakin ke kiri ya, semakin negatif ya, turun sebanyak 5 derajat Celcius. Berarti dari negatif 27 derajat Celcius ya, kita geser ke kiri ya, kalau dalam garis bilangan kita geser ke kiri sebanyak 5 satuan, artinya kita kurangi kan, kita kurangi negatif 27 negatif 5 ya. Jadi negatif 27 derajat Celcius dikurangi negatif 5 ya. Jadi hasilnya negatif 32 derajat Celcius ya. Jadi di kota Alba karena suhunya turun ya sebanyak 5 derajat Celcius, maka suhunya menjadi negatif 32 derajat Celcius ya. Jadi turun dia semakin dingin kan, jadi semakin negatif semakin dingin kan kalau dalam suhu. Lalu di kota Saka itu naik 2 derajat Celcius. Jadi kalau naik berarti dia semakin ke kanan kalau dalam garis bilangan. Jadi semakin suhunya semakin naik kan, semakin tinggi. Ya, jadi dari 12 derajat Celcius ini naik 2 derajat Celcius menjadi 2 derajat ditambah dengan 2 derajat Celcius. Jadi hasilnya 14 derajat Celcius ya. Jadi di kota Saka itu 2 jam kemudian naik 2 derajat menjadi 14 derajat Celcius. Lalu pertanyaannya adalah perbedaan suhu kedua kota tersebut 2 jam yang akan datang ya. Jadi perbedaan suhu itu artinya kita mengurangi suhu yang tertinggi dikurangi suhu yang terendah ya kan. Jadi suhu yang tertingginya 14 derajat Celcius ya, 14 derajat Celcius dikurangi dengan 32 derajat ya. Jadi kalau ditanya perbedaan atau selisih suhu berarti kita mengurangi suhu yang tinggi dikurangi suhu yang rendah. Suhu yang tingginya 14, suhu yang rendahnya kita kurangi ya. Kita kurangi dengan suhu yang rendah ya, suhu yang terendah. Negatif 32 derajat Celcius. Jadi kita tinggal mengurangi 14 dikurangi negatif 32 ya. Negatif ketemu negatif ini kan jadi positif. Jadi sama saja kita mengoperasikan 14 ditambah dengan 32 ya. 14 ditambah 32 hasilnya adalah 46 derajat Celcius ya. Jadi perbedaan suhu kedua kota tersebut itu adalah 46 derajat Celcius ya. Jadi jawabannya yang A. Nah, untuk selanjutnya untuk bagian B-nya ya, coba kalian kerjakan ya. Coba kalian kerjakan, ini bagian B-nya itu ada 5 soal ya. Bisa dilihat ini soalnya ada 5. Bisa kalian catat ya. Bisa kalian catat di buku lalu kalian kerjakan ya. Tadi sudah saya contohkan ya gimana cara pengerjaan dari operasi bilangan bulat yang lebih dari 2 suku ya. Jadi kita mengoperasikan bilangan bulat 3 atau 2 langkah gitu kan ya. Jadi coba kalian kerjakan ini dulu ya, bagian B kalian kerjakan. Dan ini bagian C-nya ya. Ini bagian C-nya sampai 5 soal ya. Ini soalnya. Coba kalian kerjakan terlebih dahulu ya di buku kalian ya. Jadi mungkin itu saja ya. Pada bagian ini yang bisa saya sampaikan mengenai operasi ya. Operasi bilangan bulat, khususnya operasi penjumlahan dan pengurangan ya. Jadi nanti pada bagian selanjutnya atau sesi selanjutnya saya akan menjelaskan operasi bilangan bulat yang selanjutnya, yaitu operasi perkalian dan pembagian ya. Ya, operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat ya. Coba sebelumnya coba kalian sekali lagi kerjakan ini ya, soal ini ya. Lalu nanti coba bisa kalian kumpulkan hasilnya gitu kan ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi bilangan bulat khususnya operasi penjumlahan dan pengurangan ini. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa kalian pahami dengan baik dan benar, dan bisa kalian kerjakan soal-soal ini ya seperti apa yang sudah saya jelaskan ya.
Jadi mungkin itu saja. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.